Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini atau siang ini saya beruntung banget bisa ketemu dengan sobat saya yang kebetulan kalau lihat wajahnya pasti sudah tahu ya. Beliau ini adalah mantan anggota KPK, terus terakhir sebagai ketua SKK Migas ya. Kepala SKK Migas, terus sekarang komisaris utama PT PGN Tbk. Oke, sekarang jadi komisaris. Oke. Dan pasti kalau sekelas kayak Mas Amin ini namanya Amin Sunaryadi. Belum lupa kan ya? Nah, kalau sekelas Mas Amin ini jadi komisarisnya pasti bukan karena ini kan? Mendukung itu kan? Bukan kan? Ya, karena kompetensi kan? Enggak juga. Karena apa dong? Karena nasib aja. Oh, karena nasib. Ya. Nasib. Kalau komisaris itu kan ya udah tiba-tiba diangkat jadi komisaris. Iya. Tiba-tiba diberhentikan dari komisaris, ya begitu. Tapi kan komisaris yang benar itu harusnya komisaris yang memang kompeten, bukan karena unsur lain gitu ya. Nah, teman-teman menarik sekali kenapa saya siang ini ngobrol atau ngundang beliau untuk ketemu saya ya. Itu karena beliau seringkali menulis ya tentang pemberantasan korupsi. Itu sering banget ya. Beliau ini rajin banget kirim ke teman-teman untuk artikel-artikel pemberantasan korupsi. Yang terakhir adalah saya dikiriminnya judulnya susah sekali, tidak mungkin memberantas korupsi. Wah, langsung saya bangun gitu. Kok bisa ya gitu kan? Nah, sebagai orang soft skills kan pasti bertanya dari berpikir tentang SDM dan sebagainya, tentang sistem dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk yang hot gitu ya, kalau menurut Mas Amin, kondisi negara kita kan sedang tidak baik-baik saja ya, sangat tidak baik-baik saja kan? Ya, boleh tahu atau boleh jujur nggak ya? Kita tanya jujur aja, karena Mas Amin ini orangnya baik sekali. Sumber dari kebobrokan atau kerusakan atau perusakan yang terjadi sehingga negeri ini menjadi seperti ini, itu sebetulnya apa atau siapa gitu ya? Karena Anda semua tahu teman-teman ya bahwa korupsi itu sudah masuk di semua lini ya legislatif, ya eksekutif, ya yudikatif. Sepertinya orang tuh sekarang hopeless, apa bisa dibetulin? Kemarin saya ketemu dengan Pak Ugroseno mengatakan, wah berat gitu ya. Nah, oke, sekarang mumpung di samping saya ada Mas Amin, saya tanya penyebab utama dari negeri kita bisa jadi kayak gini ini, terserah apa atau siapa atau pihak mana. Oke. Ini terkait perkorupsian ya? Ya, silakan. Apakah mau dikaitkan dengan korupsi atau perilaku yang perilaku politik? Jadi kalau angle-nya perkorupsian, Indonesia ini memang dalam posisi marah. Bulan Februari yang lalu Presiden Prabowo Subianto di dalam acara Government Summit itu kan mengatakan bahwa corruption in my country is alarming. Terus is apa? Alarming. Alarming. Corruption in my country is alarming. Oke. Jadi ya ini pokoknya marah, udah gitu kan. SOS ya. Ya. Itu merespon paparan pemantik dari Redalio yang mengatakan korupsi, suap itu masalah yang harus dihadapi Indonesia saat ini. Ya. Itu bulan Februari kemarin ya. Iya. Dan itu semua dari pejabat, mantan pejabat, pelakunya dan rakyat semuanya tahu. Ya, karena medsos sudah sangat terbuka. Itu kan kata publik. Nah, aku mengambil dari yang disampaikan oleh presiden kita. Oke. Berarti kita sepakat kan.
Terus kalau melihat ke apa yang dilihat oleh Transparansi Internasional, kan skor indeks persepsi korupsi kita berapa sekarang, 37 atau 38, Yang berarti adalah dari skor 100. ya, yang berarti adalah Jadi kalau skala 100 nilainya dapat di bawah 40, ini misalnya kuliah ya, kira-kira nilainya apa? jeblok. Kan F gitu ya. Ya, jeblok. Artinya gini, kita tidak perlu debat atas kesimpulan bahwa negara kita urusan perkorupsian ini bermasalah. Iya. Istilahnya mungkin ada yang ngomong tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sangat tidak baik, Gitu ya? sangat tidak baik-baik saja ya teman-teman ya, dan dampaknya sudah kita rasakan semua. Nah, pertanyaan saya adalah terus gimana gitu. Nanti dulu, sebelum terus kita lihat lagi. Ternyata begini, ini kan sekarang Indonesia hampir 80 tahun nih. Kita lihat di zaman sebelum Pak Prabowo kan Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi begitu dilantik semangat ganyang korupsi. Di akhir masa beliau korupsi sangat banyak. Dan malah maaf ya, malah Anda tahu kan bahwa dia dinobatkan jadi juara kedua apa ketiga koruptor gitu kan? Ya. Apakah itu valid atau enggak, atau apakah Itu nggak penting. Oh, nggak penting. Kalau Oke. analisa yang penting gini, di zaman Pak Jokowi waktu dilantik banyak Semangat. korupsi. Oke. Di akhir beliau korupsi sangat banyak. Iya. Kita lihat lagi di zaman Pak SBY. Nah, beliau malah mengatakan saya akan memimpin sendiri perang melawan korupsi. Tapi di akhir masa beliau korupsi sangat banyak. Iya. Sebelum itu Pak Harto. Iya. Pak Harto begitu naik menjadi presiden, itu tahun 1967 dibentuk tim pemberantasan korupsi. Iya, iya. Terus banyak dilakukan upaya pemberantasan korupsi. Iya, termasuk Tapi ada Waskap ya, pengawasan ketat segala macam Betul. tuh dulu ya. Betul. Tapi di tahun 98 malah muncul ketetapan MPR tentang pemerintahan yang bersih dari KKN. Artinya korupsi masih banyak kan? Iya. Nah, kebetulan tahun 97 saya interview ke Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Ada ibu-ibu doktor, juga ada satu jenderal. Dia menjelaskan bahwa Pak Harto kan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional itu salah satu think tanknya Pak Harto. Iya. Beliau berdua menjelaskan bahwa Pak Harto itu sepakat bahwa itu tahun 97 ya, bahwa korupsi itu ada di mana-mana, di semua sektor dan di semua level. Iya, oke. Iya. Terus, tapi Pak Harto punya dua pertanyaan yang sampai masa akhir Pak Harto nggak ada jawabannya. Apa itu? Pertanyaan pertama, cara berantas korupsinya bagaimana? Simpel kan? Pertanyaan kedua, yang harus ditugaskan berantas korupsi siapa? Karena semuanya korupsi gitu. Enggak seluruhnya. Atau ada juga meragukan karena nanti yang melakukan pengawasan pun juga, yang mau memberantas pun juga harus diawasi gitu. Jawabannya nanti dulu. Justru pertanyaan itu ya, itu kan tahun 97. Coba kita bawa di tahun 2025. Korupsi kan banyak nih sekarang. Dua pertanyaan itu sudah terjawab belum? Kan belum. Bagaimana cara memberantasnya? Nah, Sekarang nggak tahu. iya, oke, saya interupsi sebentar ya Mas Amin. Anda setuju ya bahwa zaman Pak Harto, zaman berikutnya ini negeri ini sekarang yang terburuk? Setuju nggak kalau kita katakan bahwa kondisi korupsi ya pada saat ini adalah yang terburuk, dan kebingungan rakyat atau depresinya rakyat itu depresi loh, depresi ekonomi juga, depresi psikologis juga, karena jengkel. Kenapa jengkel? Mereka bayar pajak taat, bayar ini semuanya taat ya, bayar PLN semua, tapi kenapa semuanya selalu dikatakan merugi? Artinya gini, rakyat tidak puas dengan pengelolaan negeri, sangat tidak puas, termasuk pengelolaan pajak dan sebagainya. Buktinya ada kasus Gayus segala macam ya. Gayus itu menurut saya hanya salah satu ya. Nah, kalau Mas Amin sebagai orang mantan KPK gitu ya,
setuju nggak kalau saya bilang bahwa kondisi negeri ini tentang korupsi saat ini adalah yang terburuk? Terburuk atau tidak terburuk nggak penting. Yang penting buruk, Yang penting Memang- korupsinya memang buruk. sangat banyak. sangat Gitu banyak kan. ya. Memang kalau dihitung dari rupiah atau kejadian sekarang jauh lebih banyak dibanding akhir Orde Baru. Iya, Tapi harus dilihat GDP akhir Orde Baru juga jauh lebih kecil kan. iya. Terus jumlah institusi negara, Hmm, jumlah populasi jauh lebih kecil kan. hmm. Jadi kalau dilihat dari rupiahnya, nilai korupsi sekarang jauh lebih tinggi. Tapi itu relevan kan, karena GDP-nya naik. Iya, tapi Terus kuantitas juga naik signifikan. Kalau dulu kan katakan kabupaten kota cuma 330-an. Sekarang udah 500 lebih kan. Oke, Artinya gini, poin yang penting itu bukan sekarang korupsinya jauh lebih banyak Ya, atau betul. tidak, bukan itu. iya. Poin yang penting adalah sekarang korupsinya masih sangat banyak. Iya, itu berarti indikasi apa? Nah, Ya, itu berarti kan sebuah begini. indikasi. Betul, berarti begini, kita lihat di zaman Orde Baru ada bukti bahwa Indonesia kerja keras memberantas korupsi. Hmm, Di zaman Pak SBY kerja keras memberantas korupsi, Betul. ada buktinya. Ada Di artinya zaman- ada recordnya lah ya, Betul. ada upaya. Di zaman Pak Jokowi sama juga, tapi kok hasilnya sama-sama korupsinya nggak hilang, gitu kan? Berarti kan gini, kita harus lihat lagi cara kerja kita bagaimana berantas korupsinya. Nah, cara kerjanya salah. Loh, kenapa bisa salah? Artinya begini ya, tadi menarik sekali, saya potong dulu ya. Cara kerjanya selama ini salah. Sejak zaman dulu sampai sekarang cara kerjanya tidak pernah betul. Lah untuk apa nun sewu? Ada doktor, ada profesor dan sebagainya. Kenapa korupsi tidak pernah sembuh? Nah, Nah, pertanyaan saya Pak, Mas Amin ya, apakah bolongnya ini ada di sistem, ya, atau bolongnya ini justru ada di karakter, di pendidikan? Artinya pendidikan yang tidak pernah melahirkan orang-orang yang berkarakter bagus, berkarakter luhur, berkarakter ya kalau dalam sisi soft skillsnya terbentuk gitu ya. Nah, apakah yang mana? Apakah yang bolong tuh yang mana? Apakah sistemnya? Apakah memang dari sisi pendidikan dasarnya? Atau ada sebuah lembaga yang memang sebetulnya dia merupakan penyebab utama? bukan semua itu. Bukan semua? Bukan. Lalu apa? Kita tidak mau menggunakan metodologi yang kita pelajari. Kan gini, kita banyak dokter, banyak profesor, gitu kan. Saya bukan dokter, juga bukan profesor, tapi setahu saya gini, di kurikulum dokter itu diajari metodologi macam-macam. Harusnya begini, ya ini terus terang kalau saya mengkritik para dokter, para profesor yang nggak mau riset. Jadi research. Ya sebelum action harus kritik Ya, dulu berarti kan. masalah research yang kurang dilakukan. Betul. Jadi misalnya gini, kita bicara korupsi. Orde Baru korupsi nggak bisa hilang. Ya, pokoknya dari Terus, Orde Baru sampai sekarang nggak bisa korupsi hilang, tetap gitu kan. jadi Betul. barang yang Nah, belum pernah sembuh Nah, gitu ya. berarti yang harus dipelajari kan gini. Kita coba lihat lagi. Yang kita maksud sebagai korupsi itu apa sih? Apa sih korupsi itu, Mas? Ya, kalau kita tanya kepada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kita tanya kepada BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kita tanya kepada polisi, kita tanya kepada jaksa, kita tanya kepada Inspektorat Jenderal, kita tanya ke orang pemerintah. Kalau ditanya korupsi itu apa? Nanti jawabannya selalu ngomong, oh korupsi itu yang merugikan keuangan negara, gitu kan? Ya. Nah, karena itu aparat penegak hukum kita kalau disuruh berantas korupsi, yang dikejar-kejar itu adalah sesuatu yang menurut mereka merugikan Merugikan negara. keuangan negara, padahal Yang nah, ini fakta yang cara mereka berantas korupsi, dengan mindset seperti itu. mindset seperti Oke. itu. Oke. Korupsi itu apa sih? Kan kita harus cek ke lapangan.
ke seluruh provinsi, seluruh kabupaten, seluruh kota, ke seluruh instansi, ke seluruh